Halo, selamat siang, Mas Iksan, Mas Wahyu, Mbak Ratna. Makasih udah gabung. Hari ini agak berbeda mungkin nanti yang kita bahas ya. Jadi jangan ninggalin dulu ya. Ada yang spesial. Siang, Mbak Ratna. Oke. Siang, Mas Danang. Terima kasih sudah gabung. Sehat, Mbak Ratna? Selamat siang, Pak Iwan. Terima kasih sudah mampir. Sehat, Pak Iwan? Pak Iwan ini salah satu kawil SPS wilayah Mataram. Rak Hot Wheel, Jakarta. Sukses selalu, Om. Oke, jadi sekilas hari ini agak berbeda. Mungkin setiap harinya saya sudah setiap jam 12.30 selalu sharing tentang pengalaman saya pribadi menjadi seorang marketing. Tapi hari ini saya akan sedikit berbeda karena saya akan mengundang temen biar lebih rame ya. Oke deh, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu hati. Di hari Selasa ini ada yang berbeda, tapi mungkin tetap dengan tema yang sama, yaitu storytelling tentang pengalaman menjadi seorang marketing. Hanya saja hari ini saya akan mengundang rekan saya yang dimana dia adalah seorang marketing handal yang punya banyak sekali pengalaman dan sepak terjangnya patut diakui ya, diacungi jempol. Dia juga tahun 2019 adalah juara nasional di lomba pelayanan di Jakarta. Jadi juara level nasional, bukan regional lagi. Nah, tanpa mengulur-ngulur waktu, saya tak ngundang dulu. Halo Mas Gani. New Investor. Wah, ini dia orangnya nih. Sukses juga, Mas Doni. Ya, ada suara motor ya di belakang. Ya, mohon maaf Pak Indra ini Di jalan sedang ada lagi di kantor. kebetulan sedang turlap. Jadi tur lapangan beberapa melihat kondisi pameran, titik-titik pameran. Jadi saya ada 2 titik pameran yang hari ini jadwal saya untuk supervisi atau turun ke lapangan, Pak. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kalian bisa kenalan sendiri, bisa sharing, kita bisa ngobrol, bisa tanya jawab. Ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan lah ya. Jadi selamat siang Mbak April. Jadi hari ini sekali lagi saya mengundang Mas Danang. Sekilas saya sudah sampaikan, dia mungkin sekarang posisinya sudah koordinator sales ya Mas Danang ya. Jadi Iya benar Pak. tetapi dia punya pengalaman di marketing cukup lama, menjadi sales di Honda MPM. Nah, untuk lebih enaknya saya serahkan sama Mas Danang aja. Monggo perkenalkan diri dulu Mas Danang. Mas Danang ini siapa, kerja di mana gitu ya. Dan oh ya, mumpung belum. Selamat ulang tahun Mas Danang. Sukses selalu. Hari ini dia ulang tahun. Panjang umur ya. Oke.
Saya serahkan ke Mas Danang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu hati. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Danang Astastiawan. Saya dari dealer MP Motor Ngawi. Pertama kali saya jadi marketing, khususnya di MP Motor Ngawi tahun 2019. Suara saya jelas Pak Indra ya? Jelas banget. 2011, 2012 saya mulai masuk pertama kali di MP Motor Ngawi. Dan alhamdulillah mulai dari pertama kali saya masuk di MP Motor Ngawi, menangani sebuah tim, namanya pada waktu itu tuh pertama kali timnya kalau nggak salah tim sniper. Jadi tim sniper total 12 orang Pak. Tapi alhamdulillah jualannya pada saat itu 2011 1 bulan jualannya 11. Orangnya 12 ya. Kali masuk ya 12 orang itu dengan jualan 12. Ya saya syukurilah berkat juga pada saat itu kegigihan tim, soliditas tim, kemudian visi yang harus sama. Kemudian kita juga harus mengembangkan diri masing-masing juga. Dan berkat kerja keras tim juga alhamdulillah pada tahun 2000 kalau nggak salah 2015 Pak, 2017 2013 alhamdulillah mencapai penjualan tertinggi itu satu bulannya bisa sampai 180 unit. Alhamdulillah. Dan 2019 biar nggak lama-lama Pak ya, 2019 saya mengikuti lomba. Jadi kontes layanan Honda nasional atau regional dulu Pak. Jadi penyisian di Karesidenan Madiun. Habis itu masuk ke regional Jawa Timur Nusa Tenggara. Alhamdulillah masuk 10 besar. Dan dari 10 besar alhamdulillah berkat ridho Tuhan juga juara kontes layanan Honda regional. Saya syukuri sih alhamdulillah dengan juara 2 itu kan juaranya 1-2 Pak ya. Alhamdulillah juara 2 mewakili Jawa Timur, mewakili MPM Mulia sebagai peserta di kontes layanan Honda nasional. Dan alhamdulillah di sana diberi amanah oleh Allah untuk mendapatkan juara 3 nasional. Jadi dari marketing dari Sabang sampai Merauke dikumpulkan di sana, kita dipertemukan, sebetulnya bukan kontes sih, cuma kita ajang untuk sharing. Bertemu di sana mulai dari PIC sampai delivery man, ketemu untuk kita berbagi. Jadi di sana juara itu saya anggap sebagai hadiah. Tapi yang paling penting adalah dapat ilmunya. Mungkin sekilas perkenalan dari saya, mungkin kalau ada yang butuh informasi atau apa yang ditanyakan, monggo silahkan. Okay. Ini khusus spesial Pak Indro. Karena saya belum streaming karena sedang di lapangan karena beliau minta dan ini saya anggap ini kadonya Pak Indro, bukan kado saya. Apa. Jadi itu tadi ya, Mas Danang sudah memperkenalkan diri, gimana dia asal usulnya ya. Dan betul, jadi seperti yang saya sampaikan dia adalah pernah juara nasional ya. Nah, ini ada pertanyaan yang saya mau tanyakan Mas Danang. Saya ini tahu dan saya juga sudah sering sharing sama Mas Danang. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa salah satu yang saya pelajari dari Mas Danang ini, saya lihat Mas Danang adalah marketing ya. Saya katakan marketing lah ya untuk posisi koordinator salesnya nanti dulu lah. Tapi sebagai seorang marketing, Anda adalah orang yang cukup luar biasa, intens, dan cukup kreatif di dunia online. Dan padahal nih, itu ada yang ngucapin selamat ulang tahun, Mbak April, Mas Danang. Jadi, terima kasih, Pak. Dimana pada saat pandemi sekarang, kita lagi belajar lah ya, berbondong-bondong belajar, tapi saya ngelihat Mas Danang ini ternyata kayaknya bukan hal yang baru. Nah, boleh dong diceritain, Mas Danang ini sebenarnya untuk di online itu sudah sejauh mana, itu seperti apa? Ya, gambarannya istilah saja, dan dimulai tahun berapa? Karena tadi baik lagi, saya ngelihatnya kayaknya saya lagi belajar,
teman-teman lagi belajar, Mas Danang kayaknya sudah menikmati. Nah, itu mungkin bisa dibagi sama teman-teman FLP, teman-teman sales. Oke. Baik, Pak. Sebetulnya saya juga dulu belajarnya dengan marketing, Pak. Marketing saya, Pak. Jadi awalnya pada saat itu tahun 2016 lah, kalau nggak 2015. Pada saat itu marketing saya itu marketing baru masuk. Dia jualannya kok lumayan, gitu. Saya tanyain dari mana? Oh, dari Facebook, Pak. Oh iya, Facebook ternyata bisa untuk jualan ya, kayak gitu. Setelah itu saya mencoba belajar. Tadi mulai tahun 2015, 2016, saya sudah mulai masuk yang namanya Facebook marketing, sudah masuk yang namanya Instagram marketing. Mohon maaf ya. Mungkin backsoundnya kendaraan. Sudah masuk yang namanya digital marketing. Platform digital atau platform online yang pertama kali saya geluti atau saya belajar adalah di Facebook. Karena di sana Facebook itu cukup banyak sekali antusiasnya. Bahkan kalau menurut informasi masyarakat penduduk di Cina, penduduk di Indonesia, penduduk di rata-rata yang masyarakat penduduknya tinggi, itu bukan lagi di sana tempatnya, tapi di Facebook. Nah, akhirnya teman-teman semua saya arahkan ke sana, Pak. Seperti itu. Gus. Lanjut. Jadi dan sekarang itu rasanya sudah, oh iya, yang sudah kita lakukan itu sekarang sudah istilahnya sudah terbiasa menjalankan digital marketing seperti itu. Awalnya sih mungkin tidak ada yang menarik ya. Kita melakukan promosi di Facebook, kita membuat konten. Awalnya ini apa sih, kita kok Facebook kok malah untuk promosi. Kebanyakan Facebook untuk curhat pribadi. Nah, mulai dari sana marketing saya arahkan, Pak. Jadi marketing setiap ada marketing baru wajib harus mempunyai Facebook dan wajib harus setiap orang wajib harus mempromosikan dirinya, memperkenalkan dirinya di Facebook seperti itu. Oke. Kalau boleh kasih ini ya, itu istri saya ngucapin selamat ulang tahun Mas Danang katanya. Oh iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu. Amin. Jadi kalau boleh dibagi kira-kira kiat-kiatnya ya, kiat-kiat dari Mas Danang buat kita, buat saya, buat teman-teman bermain di sosial media seperti Facebook, IG, itu apa sih poin-poin yang harus kita perhatikan? Misalnya apakah cara postingnya, ataukah cara membuat posternya, atau bagaimana? Mungkin Mas Danang bisa berbagi kiatnya mungkin. Yang pertama adalah kita jangan malu untuk belajar. Ya, perbanyak teman. Jadi di dunia maya itu kalian mau temanan sama Obama bisa. Kalian mau temanan sama siapapun di luar negeri juga bisa. Pada intinya adalah jangan malu untuk belajar. Kembangkan jaringan seluas-luasnya. Misalnya saya sama Pak Indro, misalnya Pak Indro ada di Batu, saya di Mengawi. Jadi sebagai saya nggak ada jarak. Jadi belajar dengan siapapun seperti itu. Terus yang kedua adalah konsisten. Jadi kalau kita sudah dapat ilmunya, sudah dapat kita mau belajar, konsisten. Konsisten itu biasanya ada motivasinya. Oh ya, saya mau konsisten itu untuk apa? Tujuannya apa? Apakah memang hanya untuk cari uang? Apakah hanya untuk branding diri kita? Atau kita punya tujuan yang lain? Ya, kalau saya jujur, karena dunia digital itu saya anggap khususnya marketing adalah sebagai hobi, Pak. Jadi saya hanya, saya posting hanya menjalankan hobi. Saya membuat konten, saya senang karena itu my hobby. Ya, jadi itu bisa untuk kita biar konsisten, biar nyaman melakukan sesuatu. Jadi jangan malu untuk belajar, kembangkan jaringan seluas-luasnya, habis itu konsisten. Kalau untuk masalah konten dan sebagainya, itu bisa belajar sih. Kalau kita nunggu misalnya, buat konten, misalnya, saya kontennya kurang bagus, kapan kita mau upload?
Pernah saya punya teman namanya Pak Yusuf, itu juara 2 kalau nggak 3 BIC. Dia seorang YouTuber. Pak, follower Bapak, subscribernya banyak Pak. Gimana caranya buat Pak? Saya masih baru. Oh ya, terima kasih. Upload aja. Kamu punya video apa, upload aja. Nggak usah nunggu kamu pinter untuk editing. Nggak usah kamu pinter nunggu videomu bagus. Kamu punya apa, upload. Yang penting itu kreatif, ya, inovatif. Jadi bisa memberikan inspirasi ke orang lain. Upload aja, nggak masalah. Perkara nanti ada subscriber, perkara nanti ada follower, perkara nanti ada misalnya kalau kita ke marketing, perkara nanti dibeli apa enggak barang kita, itu belakang. Seperti itu Pak. Jadi kembangkan jaringan seluas-luasnya, belajar dengan siapapun, ya, belajar dengan siapapun, kemudian konsisten, dan habis itu ini, jangan mau jadi marketing yang biasa-biasa Pak. Marketing itu banyak di semuanya Pak. Jadi marketing itu sekarang apalagi digital, semuanya serba digital ya. Kita harus punya namanya brand image. Apa sih brand image kita biar kita itu dikenal sama orang? Semuanya jualan, anggap aja kita semua jualan Honda Pak ya. Pak Indro jualan Honda, saya jualan Honda, misalnya teman-teman yang lain juga jualan Honda. Tapi bagaimana orang itu mengenal kita? Oh ya, saya ke MPM cari Mas Danang, saya ke SPS cari Pak Hendro. Seperti itu. Jadi brand image kita itu apa? Karena produk itu pasti sama semua. Bias punya Beat, punya Vario, semuanya sama. Bagaimana kita sebagai marketing harus juga brand image. Di digital pun juga kita harus punya brand image. Kalau saya di digital, di dunia maya, brand image-nya adalah Danang Tempo Honda. Seperti itu Pak. Jadi kita harus punya brand image. Biar gampang oleh oleh orang. Oke, makasih. Jadi seperti yang kita dengar bersama tadi ya. Buka maskernya ya. Poin-poinnya yang bisa saya, nggak apa-apa, di luar pakai masker aja, lebih aman. Jadi saya belum kenal soalnya. Kita baca ini dulu nih. Ini ada Pak Danang, maaf kalau saya stalking story IG Bapak, kayaknya kan mengenai promo Honda itu bisa sharing nggak Pak? Apa saja sih poin terpenting? Apa aja yang harus masuk di dalam poster atau video yang mau dibuat? Oke. Sebelum saya menyimpulkan, coba itu ada pertanyaan. Itu ada yang, sebentar kita cek di atas, ada pertanyaan lagi nggak ya? Om Danang buka maskernya dong, biar kenal brandingnya. Lagi dulu. Kenapa sedikit ya? Di Pak Indro ini sekali lagi. Oke, sudah terjawab yang dari Bu Eka. Tinggal yang di Mbak Dia mungkin bisa dilanjut. Oke. Jadi ini Mbak Aprilia ya. Ibu Aprilia ya, April ya. Padahal kalau saya stalking di story di IG Bapak kayaknya mengenai promo Honda ini. Bisa sharing nggak? Iya, apakah poin terpenting apa saja yang harus masuk dalam poster ataupun video yang dibuat? Jadi kalau saya tidak sepenuhnya semuanya adalah promosi Honda. Kita tergantung bagaimana meletakkan konten tersebut. Contoh misalnya Instagram. Saya lebih kebanyak kalau Instagram itu poster atau gambar, desain gambar, habis itu video. Dan kalau bisa videonya pun kalau kita mempunyai video durasi yang kecil, minimal maksimal 1 menit, ya. Jangan sampai kita melebihi durasi lebih dari 1 menit karena nanti masuk ke IGTV. Dan orang kebanyakan kalau video terlalu panjang, bahkan nggak menarik, maka videonya itu akan di-skip. Seperti itu. Jadi mana video sama foto atau poster itu lebih penting mana? Dua-duanya penting. Jadi kita tergantung bagaimana meletakkan komposisi jadwal upload atau posting. Contoh misalnya saya foto, misalnya pagi misalnya saya foto atau poster ya. Pagi poster, siang poster, malam saya buat video. Jadi ada istilahnya apa ya? Kombinasi antara video sama foto biar orang kalau melihat pun juga nggak bosan. Seperti itu. Dan itu beda lagi kalau nanti kita ke Facebook. Facebook itu orangnya beda lagi.
Ya, kalau kita mau belajar tentang digital nggak ada habisnya deh pokoknya. Mungkin itu. Jadi foto sama video itu dikombinasikan. Dua-duanya penting semuanya. Jadi dikombinasikan. Atau misalnya satu hari 3 kali. Jadi kalau marketing saya minimal upload itu minimal satu hari 3 kali. Minimal 3 kali. Minimal, ya. Jadi dia harus minimal 3 kali. Jadi kayak makan siang lah. Jadi biar apa? Biar pada saat orang istirahat, misalnya pagi, siang, sama malam. Itu jadwalnya. Kalau mau jadwal antara jam 7 sampai jam 8, jam 9, siangnya jam 12 sampai jam 1, malamnya antara jam 7 sampai jam 9 malam. Seperti itu. Ada Mungkin jam bagusnya ya, ya. Ya, jadi jam ideal. Jadi jam ideal. Kalau misalnya enggak, kita buat perasaan aja. Seakan-akan kita tuh customer. Kita penikmat konten atau penikmat digital ya. Misalnya penikmat IG. Kapan saatnya kita stalking di IG? Oh iya sih, ini waktunya enak, sore atau apa. Oh ya, aku juga upload. Jadi pada saat saya stalking, pada saat saya istilahnya kalau di dunia digital itu belanja ide ya. Belanja ide, cari-cari ide di Instagram. Saya siapkan juga pada saat itu upload apa yang harus kita upload seperti itu. Mungkin seperti itu kan. Seperti itu. Ya, Mbak Chandra. Itu Mbak April terjawab ya. Jadi beberapa poin-poin dari pertanyaan Mbak. Mungkin apa ini? Siap bikin poster video biar nggak monoton dan membosankan bagi yang lihat baca. Soalnya saya salah satu orang yang suka bosan lihat postingan yang begitu-begitu aja. Tip bikin poster. Di poster dan video ya. Oke. Kita kembali sekali lagi kita posisikan kita itu sebagai penikmat. Apa sih biar kita nggak bosen? Misalnya kalau contohnya saya itu biasanya kalau sudah orang like atau engagement-nya ke Instagram kita itu sudah mulai menurun, maka saya harus mempunyai istilahnya gebrakan. Apa itu misalnya? Contoh, kita nggak apa-apa misalnya repost video-video yang lucu. Ya, habis itu foto-foto atau poster-poster yang lucu. Teman-teman bisa belanja ide ke beberapa akun-akun yang juga viral. Contoh misalnya kalau saya di marketing, misalnya saya follow misalnya Scoopy jalanan atau modifikasi, biar teman-teman ngelihat postingan kita juga nggak bosan gitu. Nggak hanya monoton untuk video promosi atau video tentang konten, tapi oh ya sih, orang itu juga membutuhkan hiburan. Gitu. Bayangin aja misalnya ini misalnya lihat TV iklan di TV. Pasti kebanyakan orang kalau lihat iklan pasti akan di skip ke acara yang lain. Nah, gimana biar iklan itu menarik dan tidak di skip? Intinya itu. Jadi semenarik mungkin dan kita menganggap sebagai kita meskipun kita pembuat video atau pembuat poster, tapi kita juga memposisikan sebagai customer. Oh ya, kalau aku buat seperti ini, gimana ya? Aku menarik gak ya? Jadi saya sebelum posting, saya bertanya pada diri saya sendiri. Oh ya, aku buat video seperti ini menarik gak ya? Aku buat poster seperti ini menarik gak ya? Oke. Jadi kuncinya juga bagaimana membuat itu menarik supaya orang bisa terus bertahan ya melihatnya. Terima kasih Mas Danang. Mbak Dia mau tanya pendapat tentang postingan antara konsisten dan spam. Bagaimana menurut Pak Indra dan Mas Danang? Mas Danang bisa minta tolong sharing apa ini? Oke. Siap. Mbak Dia ini ya? Oke, Mbak Dia. Konsisten dan spam. Kalau konsisten itu lebih kepada kalau bahasa Jawanya itu ajek. Kalau kita sering posting misalnya satu hari 3 kali, ya udah sehari besoknya kita juga 3 kali posting. Misalnya hari ini kita posting jam 7, oke, besoknya kita lagi posting jam 7. Seperti itu. Dan konsisten itu lebih kepada kita bisa menyajikan secara istilahnya orang terjadwal. Sekali lagi konsisten. Kalau spam sih menurut saya misalnya, contoh misalnya ada salah satu konten yang cukup viral, misalnya tentang mungkin tentang corona dan sebagainya.
Ah, kita di sana oke nih belum di sana, istilahnya kita nyepam. Tapi kalau nyepam hati-hati. Kalau nyepam hati-hati ya. Jadi kita harus ikutin. Kalau misalnya kita mau nimbuk di sana, nama kita bisa masuk di sana, kita juga lihat kontennya. Misal membahas tentang yang lagi viral ini misalnya tentang KD sama anaknya ya. di sebelah. Nah, itu banyak kan sampai 40.000 komentar dan sebagainya. Kita kalau mau masuk sana ya udah. Jangan kita promosi tiba-tiba kita komentar. Bunda, DP sekian, angsuran sekian. Nah, itu namanya spam. Tapi gimana kita bisa mengikuti alur pada saat kita mau masuk ke konten atau ke konten yang misalnya dia punya follower, komen, dan like yang banyak. Seperti itu Mbak Dia. Karena nanyanya Pak Hendro dan Mas Danang, saya idem, sepakat gitu aja. Ini Mas, ada pertanyaan berikutnya, Mas Iksan. Nah, itu. Ini kalau ini nanti saya jawab sendiri, tapi Mas Danang jawab deh itu. Mas Danang bisa minta tolong sharing tentang brand image untuk membangun brand image kita sebagai marketing yang kita tekankan si image kita apakah personal kita atau barang yang kita jual. Makasih. Ya, nanti tak suruh dia baca, melihat video saya sebelumnya. Kalau sekarang Mas Danang jawab deh. Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Insan Mem ya oke. Kalau Masnya sudah branding produknya itu sudah kuat. Ya, produknya misalnya saya, ya produknya Honda sudah kuat lah. Orang kecil pun sudah tahu namanya Honda Beat. Ya, anak kecil pun juga tahu, oh ini Honda Beat, ini Honda Vario. Berarti kita tinggal membranding, menguatkan image kita, branding kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita branding produk kita sudah kuat, maka kita tinggal atau memperkuat image kita. Dan bagaimana membangun brand image kita sebagai marketing yang kita tekankan, ya. Jadi tinggal kita membranding diri kita biar tidak sama dengan yang lain. Bagaimana? Salah satu solusinya adalah salah satu yang mungkin yang bisa dipakai ya teman-teman, tipsnya mudah diingat, gampang diucapkan. Contoh misalnya, dulu sebelum ada digital, ada teman saya misalnya namanya Eko, oke, kok biar kamu mudah diingat sampai anak kecil sampai orang dewasa tahu gimana? Oke, tambahin aja namanya Eko Kodok. Eko Kodok, oh ya, Eko Kodok itu istilahnya orang anak kecil sampai orang dewasa tahu semua kodok. Biar, oh ya, Eko Kodok. Berarti branding image-nya, oh ya sih, kalau ke dealer siapa? Oke, jangan lupa cari saya, Eko Kodok. Seperti itu. Atau misalnya istilah-istilah yang keren. Contoh misalnya saya ngambilnya toko Honda. Kenapa kok toko Honda? Nah, riwayatnya toko Honda, dulu saya ngelihatnya bahwa, oh ya, toko itu familiar sekali diucapin sama orang. Dan gampang diingat, toko. Kalau sudah toko, toko ya, tahu toko apa? Pasti tempat jualan. Honda. Brandingnya saya ambilin brandingnya produk saya. Karena saya jualan Honda, berarti ya udah toko Honda. Seperti itu. Jadi suatu ambil branding image itu yang kalau misalnya ingin kuat, gali juga potensi kita apa. Seperti itu. Kayak misalnya ada teman saya punya usaha sambel. Dia namanya Restu. Ya udah branding aja namanya RS gitu. Apa? Restu Sambel. Dia branding. Terus dan itu harus sering juga di-upload atau istilahnya apa ya? Selalu dipakai nama itu. Lama-lamaan orang-orang pasti juga akan tahu. Dulu juga nggak tahu istilahnya Tokopedia juga nggak tahu. Orang pasti taunya branding di oplet, di mikro mini di belakang Tokopedia. Lama-lama dia juga akan terkenal. Ya, sepakat. Jadi benar ya. Jadi seperti sebelumnya juga di video saya sudah pastikan. Kalau kita mau branding, kita pastikan dulu, kita tahu bahwa yang perlu kita branding yang mana sesuai dengan saya matikan. Tapi kalau yang saat ini kita jalankan, kita sedang bekerja di dunia otomotif dan ini adalah Honda. Saya yakin seperti saya sering ucapkan, siapa yang tidak tahu Honda? Bisa jadi orang tidak naik motor Honda mengatakan naik Honda gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar menguatkan brand image pribadi. Nah, jadi mungkin Mas Iksan ganteng gitu bisa ya, Mas Iksan ganteng atau Mas Iksan ngalam misalnya gitu kan ya. Wah, jadi sepakat ya kalau itu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan. Terima kasih jawabannya, Mbak Dia.
Selamat datang di Mbak Dwi, Mbak Sylvia. Keren Pak Danang, terima kasih. Suun Sam. Suun Sam. Nah, itu kan sudah ada, Ini sebenarnya sudah ada ya, branding dari tuh ya. Ya, ini Mas Iksan koordinator tim sales saya. Oke, jadi pada intinya ya, pada intinya ya, kalau kita mau bermain di dunia digital, yang paling kuat adalah kita itu konsisten. Ya, kenali dulu satu persatu. Jangan kalau misalnya, oh ya, ini mungkin lagi booming ya, misalnya lagi booming ini misalnya, oh tentang dunia digital. Belajar IG, belajar Facebook, belajar YouTube, ya misalnya. Terus habis itu Facebook Ads, Google Ads dan sebagainya, Google Review dan sebagainya. Pelajari dulu satu persatu. Ya, pelajari dulu satu persatu. Saya dulu misalnya Facebook, saya benar-benar saya matangkan Facebook. Sampai saya, oh ya Facebook ini logaritmanya seperti apa. Ya, contoh salah satu Facebook atau mungkin di IG hampir sama. Logaritmanya Facebook, IG sama WA sama karena dia satu perusahaan. Logaritmanya adalah kalau kita sering misalnya like atau komen atau sering interaksi, maka dia juga akan sering memunculkan beranda-beranda kita atau informasi tentang kita. Seperti itu. Dan saya menekankan kepada teman-teman marketing saya khususnya, kalau kita buat postingan, ya sekali-kali ya nggak usah nunggu like lah, nggak usah nunggu komen. Tapi kita juga sekali-kali nge-like sama komen postingannya teman-teman yang lain. Nah, gitu. Jadi misalnya kita banyak nih, misalnya Facebook atau IG temannya sampai 2.000, 3.000. Berapa hari kita bisa interaksi dengan customer? Anggap aja itu calon customer, kita like. Dan ini ada beberapa resep tips ya di Facebook khususnya. Itu di Facebook kan sering muncul namanya emotion, ya. Ada love, ada peduli. Sekarang baru kan peduli kan ya. Yeah. Lalu itu di situ ada marah, ada ketawa dan sebagainya. Nah, itu manfaatin. Contoh misalnya ada postingan yang like-nya itu hampir 200. Komennya hampir 100, ya. Kalau kamu ingin beda, jangan kamu ikut nge-like jempol. Maka akan semuanya akan sama. Bagaimana kita biar beda? Ya, berarti kita nge-like love. Kalau nggak gitu peduli. Kalau nggak gitu senyum atau ketawa. Ya. Memancing Tapi dia ngecek ya. Ini siapa gitu ya? Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita misalnya serat semuanya itu like, kita ngikut like sama aja, nggak dilihat. Tapi tiba-tiba love. Ini siapa sih? Kok setiap saya posting dia selalu nge-love? Kok setiap saya posting misalnya selalu ikut komen? Nah, itu mungkin bisa jadi tips teman-teman juga. Nah, setelah itu, monggo bisa interaksi di komennya. Komennya Facebook itu, kalau misalnya notifikasinya diaktifkan, misal ada 100 komen di sana. Kita mencoba komen, ya, sesuatu. Maka, nama kita akan muncul di notifikasi teman Facebook yang sudah komen. Misalnya komennya sudah 100, kita tiba-tiba komen. Nah, maka nama kita akan muncul notifikasinya di Facebook. Misalnya Danang gitu. Oh, Danang Toko Unda. Akhirnya dia muncul. Oh, ini siapa sih? Kalau orang like berarti akan lihat tahu. Seperti itu. Ya, good idea. Warung ini Mbak April, misalnya pakai nama warung Honda gimana? Ya, saya kasih tahu. Warung Honda baru saja dipakai. Karena saya kemarin juga sempat sharing dengan namanya salah satu marketing di Bojonegoro, Mas Fakut, FLP-nya Pak Wahyu. Saya sering sharing dengan beliau. Ya, saya sarankan apa sih yang gampang diingat sama gampang diingat sama diucapin. Pakai aja apa toko, selain toko apa warung. Oke, pakai warung. Udah dipakai sama Mas Mahfud. Tapi misalnya dipakai nama yang sama ya di daerah yang berbeda, gimana ya? Mumpung ini ada bisa ya. Oke, bisa jadi bisa Pak. Bisa jadi bisa. Tetapi biasanya dari Facebook sama kunci ya. Itu ada. Ya, itu pilihannya biasa. Mengunci. Kalau dia masih choice atau pilihannya masih bisa dipakai, berarti sama Facebook belum kekunci.
Tapi kalau dia sudah pakai, berarti dia bisa untuk dipakai lagi. Oke, Mbak April, dicoba dulu. Siapa tahu ejaannya berbeda. Kayak saya lihat Mbak April ejaannya warungnya OE. Siapa tahu yang sana pakainya warung biasa gitu kan ya. Mungkin bisa dipakai seperti itu. Bisa. Terus Mbak Dia, sekarang care-nya juga di online ya Pak Indro. Ya, care kan bisa di mana-mana. Termasuk nge-like itu juga care. Bakul Honda. Mas. Itu keren, Mas Heri. Lanjut. Sikat aja. Yang penting action dulu, ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi memang do dulu ya Mas Danang. Lakukan dulu, baru kita belajar dari perjalanannya bagaimana. Apakah perlu kita inovasi lagi, kita improve nanti dulu. Yang penting jalan dulu, lakukan dulu, ya. Mending lakukan dulu, improvisasi sambil jalan. Nanti kalau kita mau belajar, kita belajar, terlalu banyak belajar dulu juga kurang bagus ya. Tapi kita sambil berjalan, sambil improvisasi, kita ikuti seperti itu. Ikuti orang-orang sukses ya. Ini tips-nya. Ikuti orang-orang sukses, maka kita akan ikut sukses. Ikuti orang-orang sukses. Misalnya saya itu sering ngikuti ada Tung Desang Maringin, ada Dewa Prayoga. Ya, follow bahkan kita bisa sekali lagi kita temenan sama Obama juga bisa ya sekarang. Temenan aja lah ya sama Pak Jokowi misalnya, atau siapa SBY atau siapa presiden pun kita semua bisa temenan ya. Cari sesuatu yang baru, cari sesuatu yang inspiratif, cari sesuatu yang menarik ya, ambil, habis itu kita amati, kita tiru dan kita modifikasi. ATM. Ya, siap. Ya, itu. Trik tergampang adalah ATM. Amati, tiru dan modifikasi ya. Tapi balik-balik lagi ya, tadi mau ya, harus mau melakukan, bukan hanya di angan-angan. Siap. Orang sukses itu bedanya dua, Pak. Yuk, apa itu? Pertama adalah, perbedaannya hanya orang sukses itu adalah perbedaannya ada dua. Mau dan tidak mau. Mau dan tidak mau. Mau sama tidak mau. Kita di dunia digital, misalnya bilang, oh aku telat mau baru belajar. Tidak ada seperti itu. Jadi kalau kita mau, ya, jadi kalau kita mau, kita ada jalan. Saya biasanya seperti itu. Oh ya, saya mau belajar Facebook, ada jalan pokoknya. Oh ya, ketemu sama orang ini, tiba-tiba ada notifikasi tentang belajar Facebook, seperti itu. Pernah nggak misalnya gini, kita pengen sesuatu, misalnya saya jujur ini sedang pengen gimbal, belum punya gimbal soalnya. Pengen gimbal, tiba-tiba di Instagram, di Facebook itu banyak promo gimbal. Itu gimana itu logaritmanya seperti itu? Kita harus bisa nyari. Nah, kalau misalnya orang sudah mulai nge-like, misalnya ada promo ya, misalnya kita posting konten. Ada yang orang nge-like sama komen, itu jangan dibiarin. Diucapin, terima kasih sudah nge-like. Sekali-kali kan seperti itu ya. Terima kasih sudah komen. Ini pertanyaan bagus ini. Pak Indra mungkin bisa jawab Pak ini Pak. Ya, sebelumnya selamat datang Mas Edwin. Ini marketing handalnya Toyota Sidoarjo ini. Juga keren nih orang. Kalau beli Honda, kalau beli Toyota ke Mas Edwin. Iya, kalau beli Toyota cari Mas Edwin. Bu Eka, bagaimana kalau sudah mau tapi tidak bejo Pak? Karena orang telaten pandai terkadang kalah sama orang bejo. Kalau saya jawabnya nanti nggak apa-apa Mas. Mas Danang jawab deh. Bejo itu kalau bahasa Indonesianya untung ya. Beruntung. Kalau bahasa orang yang beruntung. Orang beruntung. Kalau bahasa Islamnya juga orang yang beruntung. Nah, salah satu, kalau boleh saya sedikit menyinggung tentang agama. Kalau misalnya kurang tepat bisa dibenarkan ya. Jadi kalau di dalam diri saya itu saya mempercayai bahwa orang yang beruntung itulah orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah cirinya adalah takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang bagaimana kita selalu mengingat yang namanya mati.
Jadi orang yang beruntung, bagaimana kita, oh ya, Nabi Muhammad itu kalau katanya sih ya, selalu mengingat mati atau mengingat meninggal tuh sehari 20 kali minimal. Nah, kalau kita sudah mengingat mati, bagaimana kita tuh bisa lebih baik. Oh iya, biar kita bisa lebih baik dari kemarin bagaimana. Jadi kalau masalah beruntung itu kan kembali ke apa ya, kembali ke kalau saya sih ke itu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Mungkin seperti itu Bu Galih ya. Galih ini putranya namanya kalau nggak salah. Putranya 2 kan. Ini Galih Aulia, kayak bisa saya baca seperti itu mungkin. Iya. Mamanya Galih dan Puila. Papanya nggak ikut-ikut, papanya di luar. Nggak keren nih. Oke, paham. Insya Allah itu bisa sih Pak. Kalau saya lebih ke itu beruntung. Oke, monggo Ibu. Jadi kalau kita jalan aja. Luar biasa jawabannya. Oke. Mungkin ada lagi nih, masih ada waktu mungkin dari teman-teman yang masih gabung nih. Ada yang mau di-sharingkan atau punya pengalaman nggak masalah? Saya sama Mas Danang juga selalu terbuka untuk menerima ilmu kan ya? Karena kita sendiri selalu juga berdua masih selalu belajar ya. Yang belum follow silakan. Yang belum follow silakan follow, saya follow back langsung. Ya, yang belum follow, kalau tim saya beberapa sudah follow tuh, karena saya recommended. Jadi saya sudah suruh gabung dengan Mas Danang. Jadi itu tadi ya, beberapa hal yang sudah kita bahas, mulai dari trik tipsnya Mas Danang, yaitu beliau menyebut jangan malu belajar karena ada proses belajar ya yang perlu dilakukan, dan juga ada konsisten branding, terutama branding terhadap diri. Katanya istri saya belum, katanya ditawarin gabung, belum gabung ya? belum follow maksudnya. Bisa keren kayak suhu gimana ya jadi. Wah ya Mas Edwin nih. Saya nggak keren Mas. Ya, kita bawaan lahir Mas. Sebetulnya gini Mas Edwin. Jadi kalau ibaratnya itu ilmu itu saya ibaratkan air sih Mas. Jadi air itu selalu ada, air itu turun atau jalannya dia pasti dari hal yang lebih tinggi atau daerah yang lebih tinggi ke lebih rendah. Jadi kalau sebisa mungkin kita bagaimana memposisikan, ibaratnya kalau gelas itu juga harus kosong. Yeah. Saya belajar semuanya, saya belajar dengan semuanya. Kalau misalnya dengan Mbak Dia, saya misalnya, oh ya Mbak Dia bisa apa misalnya, oh spesialis video editing. Tapi saya belajar kok. Meskipun saya punya istilahnya gelar atau punya apa ya, Mas Danang juara nasional, saya nggak malu dengan itu. Jadi oh ya saya belajar dengan Mbak Dia misalnya, oh ya Mbak Dia ini gimana sih belajarnya video editing, gimana dilepas sih Mas Edwin? Seperti pialanya dilepas dulu aja ya. Taruh Pak, jangan dilepas, taruh aja. Nggak pernah saya bawa kemana-mana, saya taruh aja di situ. Taruh aja. Cuma kalau kita butuh posisi. Ya. Mas Andi, Mas berbagi tips strategi apa saat ini lakukan untuk mendongkrak jualan? Apa? Oke. Alhamdulillah. Kalau jualan sih, pertama nggak saya pikirin. bukan. Maksudnya gini. Maksudnya tidak dipikirin itu ya, kita siapkan dulu plan kita, rencana kita. Jadi rencana kita itu bagaimana untuk mencapai penjualan. Kalau perkara nanti kita sudah dapat jualan berapa dan sebagainya, itu sudah ada yang ngatur ya. Tapi bagaimana kita mempersiapkan, merencanakan kita bagaimana caranya jualan. Pertama adalah aktivitas yang jelas. Saya dulu belajar sama mentor saya namanya Pak Himawan. Dia salah satu guru besar MPM ya, yang saya benar-benar saya hormati. Kepala cabangnya saya tanya beliau. Nah, mungkin Pak Hendro juga sama ya. Pak, saya kok belum jualan Pak? Gitu. Oke. Aktivitasmu apa? Kamu sudah aktivitas apa? Seperti itu. Nah, sekarang aktivitas bisa kondisi kita hampir istilahnya new normal ya.
Sebelumnya kita benar-benar pure, hampir 100% kita online. Oke lah, sekarang mulai kita poles dengan beberapa offline. Ya. Mungkin kita mengunjungi beberapa repeat order RO kita, yang mungkin kita tanyakan dulu kabarnya bagaimana, sehat Bu, bagaimana kondisi di sana, jalannya tidak di lockdown Bu, bisa Bu saya silaturahmi ke sana, misalnya seperti itu ya. Sambil bawain sesuatu lah, misalnya. Jadi jangan hanya bawain brosur misalnya, ya. Sesekali lah bawain apa gitu ya. Kan dulu mungkin ibunya itu juga satu nama gitu ya. Itu satu nama. Ganti suasana. Ini. Dan jangan dibawain brosur dulu mungkin ya, dibawain apa sama atau yang mungkin berbeda. dibawain mungkin bisa juga bawain masker. Nah, masker yang ada tulisannya SPSF Android itu kan mahal itu. Karena dia bantu orang, dia juga branding. Benar Pak? Yap, betul sekali. Keduanya. Mas Del Piero, bagaimana Pak caranya mengatur mood saat mengcover konsumen biar tetap tenang di saat suasana hati sedang nggak mood banget? Ya. Ini keren ini Pak Indro atau saya mungkin jawab? Ya oke. Kalau nanti kita jawab dua-dua ya. Kalau dari saya gini sih, ini Mas Purwo, dia dulu adalah marketing saya di SPS Gersik ya. Memang mengatur mood itu tidak mudah, mengatur mood itu tidak gampang. Tetapi kembali lagi, saya selalu mengingatkan, yang penting kita pagi hari dulu, awal pagi hari Bismillah, memang kita mau cari rezeki dan memang kita harus sisihkan itu dulu. Kita tidak bisa berpikir dua sekaligus tentang bad mood kita dan kita adu dengan kita mau cari rezeki. Karena ini akan terbawa secara otomatis. Dan konsumen, sekali lagi konsumen, ingat baik-baik buat teman-teman marketing, termasuk saya selalu ingat bahwa konsumen tidak peduli dan tidak mau tahu dengan kondisi kita sedang apa. Kita lagi bad mood kah, kita lagi sedih kah, kita lagi susah kah, kita lagi apapun, konsumen tidak tahu itu dan tidak mau tahu. Yang ada adalah konsumen selalu minta kita dalam posisi fresh, sehingga itu memotivasi kita, membuat kita bahwa kita harus pagi hari sudah harus siap dulu, lepas dulu itu sehingga kita bisa betul-betul fokus. Yang pertama itu. Yang kedua, setiap ketemu konsumen simple aja kalau saya pikirkan bahwa ini kita mau mendapatkan rezeki. Nah, kalau kita mau mendapatkan rezeki, berarti kita akan melakukan dengan sangat luar biasa, sambutnya dengan luar biasa, dengan antusias. Dan ingat, rezeki itu kalau saya mengatakan jangan langsung diprinsipkan bahwa ketemu konsumen kita antusias, kita dapat rezeki, bahwa itu deal. Belum tentu. Sekali lagi, rezeki menurut saya pribadi aja itu bermacam-macam. Rezeki kita dapat kenalan baru, kita dapat saudara baru, kita dapat iklan berjalan baru misalnya, kita dapat prospekan, itu udah rezeki loh, daripada kita nggak ngapa-ngapain misalnya gitu. Jadi betul-betul itu bisa memanage kita untuk selalu semangat ya, ketemu konsumen bisa enjoy, malah bisa sharing, bisa enak ngobrolnya. Tapi kalau kita sudah tidak bisa membagi itu, memang akan agak sulit. Dan konsumen sekali lagi saya waktu jadi sales nggak pernah sih, siapa tahu di sini ada yang punya pengalaman pas kita lagi ketemu konsumen, terus ada konsumen yang nanya gini, Masnya lagi ada masalah ya, putus sama pacar ya, kenapa Mas? Nggak ada. Konsumen nggak akan begitu. Konsumen malah lebih mengarahnya, saya akan mengatakan pada saat dia melihat kita tidak serius, dia akan meninggalkan kita, gitu aja sih ya. Oke. Mas Danang, sorry nih, aku mungkin pingin ngobrol panjang lebar, tapi mungkin tadi awal saya sudah sempat bilang, dan teman-teman yang sini gabung, terima kasih banyak. Saya mohon maaf banget hari ini saya tidak bisa agak panjang, karena memang ini ada mendadak, saya harus meeting jam 1.30, meeting mendadak dari manajemen, dan saya harus ikutin. Jadi mungkin kita bisa lanjut di lain waktu, Mas Danangnya, mohon maaf banget. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini berdua bermanfaat buat semua, buat kami juga, buat saya sama Mas Danang, dan buat teman-teman yang belum join dari awal bisa lihat di IGTV saya, dan jangan lupa join dengan Mas Danang, saya pastikan keren ya. Jadi gitu ya, mungkin saya agak buru-buru karena sudah mulai meetingnya ya. Selamat siang, salam satu hati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mas Danang, thank you, sehat selalu. Terima kasih Mas Indro. Amin.